Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi sekarang tangan saya ada HP Infinix Hot 10s dan ini keadaannya si handphonenya nggak bisa dicas, teman-teman. Jadi kerusakannya yaitu dicas semalaman katanya nggak ngisi, teman-teman ya. Jadi emang di awalnya dia dipakai sampai lowbat, terus sama pemiliknya dicas, tapi dari malam nyampe pagi pas coba dinyalain paginya sama sekali nggak ada tegangan yang terisi, teman-teman. Ini kita coba pakai casan juga, kita cek. Nah, kita colokin. Nah, sama sekali nggak ada indikator pengisian ataupun nggak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan logo petir pun nggak ada ya. Dan kalau kita lihat di smart chargernya juga sama sekali nggak ada ampere yang masuk ke handphonenya, teman-teman. Nah, ini kita lihat yang paling atas di nomor 4 keluarnya 5,2 volt tapi 0,0 ampere. Artinya nggak ada listrik yang masuk ke handphonenya. Nah, dan ini penyebabnya gara-gara telat pengecasan. Harusnya ketika sebelum 20% teman-teman udah cas, dan ketika 100% atau sebelum 100% udah teman-teman cabut. Oke, biar langsung kita perbaiki handphonenya, langsung kita bongkar aja handphonenya ya, biar tahu nanti bagaimana cara memperbaikinya, teman-teman. Oke, kita cabut dulu SIM tray-nya. Lanjut kita buka backdoor yang menutupi mesinnya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman pakai kuku kalau misalkan ada kuku, kalau misalkan nggak ada bisa pakai yang sekiranya keras ya. Bisa pakai congkelan baterai atau apapun lah itu. Nah, lalu kita buka dulu di bagian penutup mesinnya ini. Jadi semua bautnya pastikan terbuka semua, dan jangan lupa untuk di bagian fingerprint. Di situ di bawahnya ada baut juga. Jadi hati-hati jangan sampai fingerprintnya putus atau pas nyongkelnya keras gara-gara ada baut yang belum dibuka. Oke, ini udah kita buka. Nah, fokus kita adanya di baterai, teman-teman. Jadi untuk kasus seperti ini, kalau misalkan dicas semalaman nggak ngisi, itu gara-gara baterainya yang kosong banget. Jadi mau nggak mau harus ditembak baterai, teman-teman, atau di jumper baterai ya. Banyak sih, ada yang bilang tembak baterai, ada yang bilang jumper baterai. Intinya sama aja, prosesnya sama seperti itu. Kalau teman-teman ingat di kasus handphone dulu sebelum adanya baterai tanam, teman-teman pasti ingat dengan yang namanya casan kodok atau charger desktop. Nah, itu kalau misalnya casan kodok kan sama penggunaannya. Kalau misalnya baterai teman-teman kosong, nyampe nol banget, harus pakai casan kodok dulu buat di jumper. Nanti ketika udah ada tegangan, misalkan 20% atau misalkan kalau dulu kan model desktopnya bar ya. Misalkan dapat 2 bar atau udah berapa persen gitu. Nah, bisa dicabut kemudian bisa dicas seperti biasa. Nah, sama halnya dengan baterai tanam kayak gini, ya kita tembak baterai juga, cuman bukan pakai casan kodok tapi pakai power supply. Jadi untuk di handphone sekarang itu nggak bisa tembak baterai dengan menggunakan casan kodok. Jadi pakainya power supply. Ini kita serasikan ya. Jadi untuk di plusnya yaitu dengan yang merah, kalau yang minnya pakai yang warna hitam. Pastikan terhubung seperti ini, terjepit. Nah, terus di power supply-nya teman-teman tinggal diatur di 4 volt pertamanya. Nanti kalau misalkan ketika udah setel di 4 volt dia bunyi, sama teman-teman diturunin dulu voltasenya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini modelnya 4 volt, dia nggak bunyi, udah naik di ampernya 4,5 ampere, teman-teman bisa naikkan sampai 4,5 volt. Kemudian kalau di power supply ini tipe Shanshin, kita bisa setel di keluarannya 5 ampere, teman-teman. Jadi lebih besar dan lebih cepat pengisiannya. Jadi kita tunggu sekitar setengah jam kemudian, nanti kita lihat berapa persen yang udah terisi, teman-teman ya. Nah, oke, ini udah kita tembak baterai, tadi sekitar setengah jaman ya. Sekarang tinggal kita cabut penjepitnya, lalu kita akan tes. Jadi dia udah terisi berapa persen. Kita pasangin dulu konektor baterainya. Oke, lanjut kita coba nyalain handphonenya ya. Dan alhamdulillah muncul logo Infinix, bawahnya powered by Android. Dan tinggal tunggu sampai masuk ke tampilan menu seperti biasa. Nanti kita akan coba colokannya, teman-teman.
Nah, jadi untuk teman-teman yang handphonenya misalkan udah lama nggak dipakai, terus tiba-tiba dicas nggak ngisi, atau ada juga misalkan yang sama seperti ini kasusnya, handphonenya lowbat pas dicas nggak bisa. Nah, teman-teman harus tembak baterai. Jadi mau nggak mau kalau datang ke tukang servis minta tembak baterai. Dan untuk estimasi biaya ya paling sekitar 50.000 ke bawah ya, tergantung tempatnya. Kita nggak bisa menyamaratakan tempat. Kalau misalkan teman-teman ke service center atau misalkan ke mall, pasti biayanya lebih mahal. Oke, ini kita coba konektornya. Ini udah kita pakai 2 kabel, nggak ngisi ya. Berarti ini konektornya juga rusak. Jadi pertama baterainya yang kosong banget, karena sebelumnya udah kita coba nyalain juga nggak nyala kan ya. Dan kedua, ini konektornya juga yang rusak. Mungkin gara-gara itu. Jadi gara-gara konektornya rusak, akhirnya si handphonenya nggak bisa dicas teman-teman ya. Jadi mau nggak mau harus kita ganti konektornya juga. Tapi kita belum deal sama pemiliknya. Nanti kita akan coba dulu pakai konektor yang baru. Kalau misalkan pakai konektor yang baru bisa, nanti mau nggak mau harus ganti teman-teman ya. Oke, ini udah kita lepas penutup bawahnya. Ini untuk konektornya kita cobain pakai yang satu set ya. Kita cobain pakai satu papannya. Sebenarnya ini bisa diganti konektornya doang. Dan banyak juga pertanyaan di masyarakat, Mas, bagus mana ganti konektornya doang atau diganti satu papan? Ya, sebenarnya dua-duanya bagus-bagus juga ya. Karena untuk pergantian spare part, itu mau diganti konektornya doang ataupun satu papannya, itu sama-sama bagus. Jadi nggak ngaruh ke pemakaian. Paling, kalau misalkan beli papan casnya yang KW, itu kadang ada yang nggak bisa mikrofonnya, ada yang nggak bisa handsetnya, tergantung sama kualitasnya ya teman-teman ya. Jadi hati-hati juga pas nanti beli, kalau misalnya pengen ganti papannya doang, dicek dulu mic-nya bisa apa enggak, sama handsetnya bisa apa enggak. Karena kalau misalnya pakai yang KW, itu untung-untungan. Tapi kalau yang bagusnya sih pakainya yang orinya, kalau misalkan mau ganti satu papan. Tapi kalau misalkan pakai yang KW, terus dicek juga normal, ya nggak jadi masalah juga. Karena di beberapa kasus kita juga sering pakai yang biasa aja, bukan pakai yang orient copotannya, tetap fast chargernya tetap keluar teman-teman. Oke, jadi untuk ringkasnya ya, kesimpulannya, kalau misalnya teman-teman ada kasus kayak gini, dicas dia nggak ngisi, karena HP-nya lowbat, mau nggak mau harus ditembak baterai teman-teman ya. Oke, ini kita coba konektornya, pakai papan cas baru, ngisi apa enggak. Nah, indikatornya muncul, logo baterai pun muncul teman-teman. Jadi emang ada kerusakan juga di bagian konektor casnya. Ini udah terisi 43% ya. Jadi tadi kita cas ditembak baterai sekitar setengah jam, pakai 5 ampere udah terisi 43%. Oke, semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.